Humas Polda Sulawesi Selatan. Oleh karena satu dan lain hal, beliau kemarin berangkat tiba-tiba ke Tanah Toraja, dan Kepala Subdirektorat Pembinaan Pemolisian Masyarakat juga memiliki acara yang sama yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, kami yang hadir pada hari ini antara lain adalah Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat Ibunda Kompol Haji Farida bersama tim. Sekali lagi berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini adalah kegiatan kemitraan yang dimulai sejak tahun 2016 yang lalu dengan harapan untuk menguatkan hubungan silaturahim, hubungan emosional Polri dan masyarakat di ruang publik. Untuk itu, mengizin waktunya berkenan untuk mengikuti acara dakwah Islam yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Mubarak Jalaluddin SPD MPD. Untuk itu, waktu dan sebelumnya kami mohon juga kepada pengurus masjid untuk mau menyampaikan kata pengantar terkait dengan kegiatan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus masjid yang memohon diri. Ketua dalam hal ini Bapak Dr. Abdul Malik SPI MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi menjadi rahmat kita. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah atas kesediaannya untuk duduk sejenak untuk bersilaturahim dengan dari Kantipmas Polda Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan duduknya kita salah satu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya, karena kita mau meluangkan waktu untuk duduk sejenak dalam hal mendengarkan arahan-arahan serta insya Allah silaturahim dengan dari Kantipmas Polda Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang tim dari Polda. Mudah-mudahan insyaallah kedatangannya di masjid kami, di Masjid Besar Al-Muhammadah, membawa berkah dan insyaallah akan turun hidayah di masjid kami dan insyaallah di TPI dan sekitarnya. Kemudian terima kasih dan terkhusus kepada Al-Muharram Pak Ustaz Al-Mubarak MPD. Anda Ustaz, mudah-mudahan barangkali Ustaz baru datang ya, baru injak pertama. Mudah-mudahan insya Allah awal dan bisa barangkali berulang. Kebetulan kami rutin ada pengajian subuh, kemudian sebelum Ramadan rutin, dan alhamdulillah kami di masjid ini penuh kegiatan karena di sini ada santri hafiz, ada TPQ, kemudian kegiatan sosial. Kami punya operasi amal jariah untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah kami cuma mengungkapkan bahwa kami permohonan maaf jika nanti keberadaan Bapak tim dari Polda ada kekurangan. Itu adalah hal yang manusiawi dari kami sebagai pengurus masjid besar.
Salam. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan salam saya dan salam kita semua benar-benar memberikan keselamatan kepada kita semua, khususnya kita dijauhkan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus masjid Al-Mu'amalah PTP, seluruh jajaran pengurus masjid, yang saya hormati Bapak Imam luar biasa memimpin doa tadi, senantiasa mendoakan jemaahnya, Masya Allah, luar biasa. Para alim ulama, asatidz dan asatidzah, juga saya hormati para tokoh masyarakat yang ada di Boloking dan seluruh PTP, dan teristimewa yang saya hormati aparat kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang hari ini mengadakan acara silaturahmi sekaligus safari dakwah, mengundang saya sebagai dai Polda Sulawesi Selatan untuk membawakan acara pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama tentunya tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dipuji pada diri kita dan dipuji pada orang lain, itu hanyalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik dari kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak baik, yang buruk dari kita, na'udzubillah min dzalik, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada yang pantas dipuji pada diri kita, tidak ada yang pantas dibanggakan, apalagi disombongkan pada diri kita. Selanjutnya tak lupa kita kirim salam dan salawat kepada kekasih tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, beruntung sekali kita yang hari ini berada di masjid ini. Bapak Ibu, hari ini telah bertemu dua kemuliaan besar. Yang pertama, kemuliaan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin semua hari. Yang kedua, hari ini bertemu bulan suci Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpin semua bulan. Masya Allah, hari ini dipertemukan dua kemuliaan besar, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan panjang lebar karena paling tidak enak ceramah kalau orang yang lagi kelaparan, dan yang kedua paling tidak enak diceramah itu orang yang kekenyangan, terlalu kenyang. Ya. Kebetulan saya juga sebentar insya Allah ada ceramah buka puasa di Sudiang, jadi insya Allah tidak akan panjang. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis dari baginda Rasulullah SAW mengenai tentang kemuliaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Jamaah salat asar yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengutip dalam hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, nomor hadis 1898, atau kalau kita buka di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1899. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Rasul menggunakan jamak dari babun. Babun artinya pintu, satu pintu. Babani dua pintu. Abawabun banyak pintu, beberapa pintu, lebih dari satu. Allah membuka pintu-pintu surga di bulan suci Ramadan. Allah membuka pintu salat. Siapa orang yang menginginkan surga, masuk ke dalam surga melalui pintu salat, memperbanyak salat di bulan suci Ramadan, khususnya salat tarawih. Allah membuka pintu siam, pintu puasa. Siapa orang yang ingin masuk ke dalam surga melalui pintu puasa, memperbaiki kualitas puasa. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan," siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan, karena iman, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maaf Bapak Ibu, ada juga berpuasa karena malu-malu. Ya. Malu-malu dengan istrinya, atau istri malu-malu sama suaminya. Ada juga malu-malu sama mertuanya kalau dia tidak berpuasa. Tapi yang Nabi jamin ini adalah imanan wahtisaban, karena imannya dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh khilaf dan salahnya, termasuk dosanya yang lalu. Masya Allah, luar biasa. Allah membuka pintu sedekah melalui buka puasa, melalui celengan yang beredar di masjid-masjid. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga di bulan suci Ramadan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada surga. Kita lihat Bapak Ibu, dari 1 Ramadan sampai hari ini, hari keempat Ramadan, kita lihat anak-anak, anak remaja, orang tua, laki-laki, perempuan berbondong-bondong datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Inilah bukti dari hadis Rasulullah SAW, Allah membuka pintu-pintu surga. Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang dekat kepada surga. Kita lihat di bulan suci Ramadan, baik di rumah maupun di masjid, kita dengar tilawah Al-Quran, murattal Al-Quran di mana-mana. Banyak orang yang membawa Al-Quran, Masya Allah. Ini bukti dibukanya pintu surga. Yang kedua, keistimewaan kemuliaan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka. Apa maksudnya hadirin mulia? Allah Subhanahu wa taala menghalang-halangi kita, mempersulit kita untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada neraka. Kita mau tidak puasa di bulan Ramadan,
Kita mau masuk warung, warung pada tutup. Kecuali ada warung yang buka setengah, tertutup wajahnya, tapi kakinya kelihatan. Ya. Tapi Masya Allah di Makassar ini tidak pernah ada seperti itu. Ya. Kita dihalang-halang, kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amalan yang dekat kepada neraka. Kita mau gosip, menggunjing, membicarakan aib orang lain, ada kerabat kita, ada teman dekat kita, mengingatkan kita, kita lagi berpuasa. Kita mau marah, kita ingat kita sedang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada umatnya Rasulullah SAW dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, wasuffidatis syayatin. Bulan suci Ramadan, setan-setan dibelenggu. Ada mahasiswa saya bertanya, Ustaz, bagaimana ceritanya itu? Setan-setan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Padahal masih banyak orang yang tidak puasa, masih banyak orang yang melakukan dosa, masih banyak orang yang sepertinya tergoda dengan setan. Bagaimana ceritanya, Ustaz? Saya jawab, maksudnya setan-setan dibelenggu adalah orang-orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ini, membuka pintu surga, memudahkan kita untuk melakukan amalan, memudahkan kita untuk sholat berjamaah, memudahkan kita untuk membaca Al-Quran, memudahkan kita untuk bersedekah, untuk memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, orang yang berpuasa. Allah mudahkan di bulan suci Ramadan. Tapi orang yang tidak memanfaatkan itu tidak termasuk mengikat setan. Apa maknanya setan-setan diikat di bulan suci Ramadan? Begitu berat setan menggoda orang-orang yang beriman, yang benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, secara makna harfiah setan itu dirantai, bukan dibunuh. Jadi kalau dirantai masih bisa menggoda. Ya, ibarat kita kalau diikat tangan dua, itu masih bisa menggoda. Ada orang mau ke masjid, dibisik, tidak usah ke masjid. Di masjid itu lama-lama. Tidak usah duduk di dalam majelis taklim, tidak usah duduk dalam majelis zikir. Masih ada urusan di luar. Masih bisa menggoda hati mulia. Kenapa? Setannya hanya dirantai. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Ada golongan jin dan ada golongan manusia. Sifat-sifat syaitania yang ada pada diri manusia tidak diikat, tidak dibelenggu, sehingga masih ada saja yang kelihatan masih tergoda oleh setan. Karena sebenarnya bukan setan yang menggoda, tetapi sifat syaitania yang masih melekat pada diri manusia. Hadirin jemaah salat asar yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man hurima khairaha. Siapa orang yang tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan, padahal sudah dibuka pintu surga, sudah dimudahkan untuk membaca Al-Quran karena orang pada zamannya, orang pada semangat-semangatnya, sudah dimudahkan untuk sholat berjamaah karena orang berbondong-bondong. Kita lihat di jalan kalau subuh, Masya Allah, kita semangat melihat. Mengapa? Karena berjamaah. Kalau kita tinggal di rumah, hanya kita yang tinggal, akhirnya kita semangat. Allah sudah mudahkan untuk memberikan buka puasa. Mengapa? Karena disebut nama di masjid. Yang memberikan buka puasa
Bapak Haji ini, blok ini, nomor ini. Memudahkan kita. Mengapa? Dijadwal. Ada jadwal rutinitas, dirutinkan dari blok ini, dari rumah ini, dari lorong ini. Itu menandakan Allah Subhanahu wa taala membuka amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada surga. Tapi ada orang tidak mendapatkan. Man hulima khairaha, tidak mendapatkan keberkahan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena tidak mengambil manfaat, mengambil kesempatan. Kata Rasulullah SAW, faqad hurima, maka sungguh ia benar-benar merugi, sungguh ia benar-benar tertutup dari kebaikan. Di bulan Ramadan saja tidak bisa mendapatkan keberkahan, kemuliaan, apalagi di bulan-bulan lain. Masya Allah. Hadirin jamaah salat asar yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita benar-benar menguatkan nawaitu kita, menguatkan niat kita di dalam hati. Kita berazam di dalam hati kita seolah-olah bahwa bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan terakhir kita, sehingga kita akan semangat mengumpulkan. Mengapa hadirin mulia? Karena amalan di bulan suci Ramadan ini beda dengan di bulan-bulan lain. Salat misalnya, salat wajib di bulan suci Ramadan, salat sunat di bulan suci Ramadan itu sama dengan pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Salat wajib di dalam bulan suci Ramadan itu sama dengan pahala 70 pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan 1 huruf, 10 pahalanya. Kalau di dalam bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran 1 huruf bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Bahkan ada 1 malam di dalam bulan suci Ramadan ini, kalau kita mendapatkannya, kita melakukan amalan di bulan suci di malam itu, kita melakukan sholat, kita melakukan sedekah, kita memberikan buka puasa, kita melakukan sholat malam, tepat pada malam itu, 1 malam di dalam bulan suci Ramadan, ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Lebih baik dari 1000 bulan. 80 tahun kurang lebih. Berapa tahun? 1000 tahun. Tidak ada umur kita 1000 tahun. Masya Allah. Khairun min alfi syahr. Oleh karena itu jamaah salat asar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati amalia bulan suci Ramadan tahun ini, kita pacu diri kita, kita semangati diri kita agar supaya kita benar-benar mengambil kesempatan kali ini untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kita untuk pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang sempat saya sampaikan pada kesempatan silaturahim kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang khilaf dan salah sebagai manusia biasa. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jamaah sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Mubarak Jalaluddin SPD MPDI. Sebagai rangkaian penutup, kami dari rombongan di Dimas Polda Sulawesi Selatan menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagai penutup acara, kami mohon dari pengurus masjid, imam masjid dan penceramah perkenan menerima ceramah dari kami. Untuk itu kepada Ibu Kompol Haja Farida dan Ibda CC Indramayu mohon berkenan ke depan untuk menyerahkan ceramah. Ibu Haja Farida ini adalah Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat dan Komunitas Masyarakat, termasuk komunitas tadi. Dan
selanjutnya dapat kami melaksanakan kembali berkenan untuk diterima melaksanakan kegiatan seperti ini selanjutnya. Silakan kepada Ustaz berdiri dari pengurus masjid, ada sedikit cenderamata dari kami. Kepada Pak Imam Masjid El